Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tour dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah SWT. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah agar kita termasuk yang mampu mensyukuri semua nikmat-Nya. Bersyukur itu karunia Allah. Tidak ada yang mampu bersyukur kalau Allah tidak karuniakan kemampuan kita bersyukur. Maka doa kita semuanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk banyak mengingatmu, mensyukurimu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semua hajat kita, semua harapan kita,
Semua keinginan kita, cita-cita kita dalam kebaikan Allah penuhi di dunia, juga Allah balas di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Nekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang hikmah di dalam kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Subhanallah wa masya Allah, inilah kitab yang sangat agung, memandu kita agar kita banyak mendapatkan hikmah dari Allah. Karena hikmah itu kebutuhan kita. Hikmah itu adalah yang paling mahal dari anugerah Allah dalam kehidupan kita. Tanpa hikmah, kita tidak bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Hikmahnya ada pada ilmu kita, hikmahnya ada pada pengalaman kita, hikmahnya ada pada amal kita. Semakin meninggi ilmu kita, semakin baik pula hikmah kita. Semakin banyak pengalaman kita, semakin bagus hikmah kita. Semakin banyak amal kebaikan kita, semakin juga bagus hikmah kita. Itulah tentang al-hikmah yang sangat agung. Hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang hikmah di dalam kitab Al-Hikam, yaitu hikmah yang ke-35. Sahabat Nekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang ke-35 dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari? Beliau sampaikan, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Jangan sekali-kali Anda itu memohon apapun hajat Anda kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena semuanya pasti berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Semua yang ada pada diri kalian, kata Allah, sesungguhnya berasal dari Allah. Bahkan baju yang kita kenakan, bahkan makanan yang kita makan, bahkan minuman yang kita minum, bahkan semua yang ada di rumah kita, yang ada di kantor kita, yang ada di tempat tugas kita, yang ada bersama kita, pasti semuanya datang dari Allah. Maka jangan sekali-kali kita meminta kepada selain Allah. Kenapa demikian? Fakaifa yarfa'u ghairuhu makanahu walahu wadi'an. Bagaimana mungkin Anda meminta kepada selain Allah, padahal yang mampu, yang kuasa memberi semua yang Anda butuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'raf 188 Allah mengingatkan tentang nabinya. Ini yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mampu memberikan kemanfaatan, memberikan kemadharatan illa masya Allah, kecuali semuanya atas kehendak Allah. Kalau kemanfaatan, kalau mudarat tidak mungkin dapat didapatkan, diterima oleh seseorang atau ditolak oleh seseorang, maka berarti tidak ada kata lain. Kita mohon hanya kepada Allah agar Allah berikan kemanfaatan. Kita hanya mohon kepada Allah agar Allah tolak bala dan bencana kita. Kadang-kadang kita menganggap kita hebat, kita menganggap mampu segala-galanya, Allah uji dengan kesulitan. Ketika diuji dengan kesulitan, ternyata kita tidak mampu menolak kesulitan itu. Padahal semua orang ingin tidak mendapatkan kesulitan. Padahal semua kita ingin mendapatkan kenikmatan dan kemanfaatan. Disitulah pentingnya hikmah yang ke-35, bahwa kita hanya memohon kepada Allah karena semuanya berasal dari Allah dan tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat atau mendatangkan bahaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ke-35 ini sesungguhnya dirumuskan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu kita selalu berusaha untuk melakukan yang memberikan kebaikan kepada kita, dan kita tidak boleh merasa putus asa, kita tidak boleh merasa malas, kita tidak boleh merasa lemah. Kenapa? Karena ada Allah yang Maha Kuat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah.
Selalu kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, namun wasta'in billah, jangan lupa mintanya sama Allah. Padahal setiap sholat, bahkan di berbagai momentum-momentum kebaikan, kita selalu melafalkan itu di surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Ibadah itu ada ibadah yang kita jalankan dalam rangka menjalankan rukun Islam, dalam menjalankan rukun iman. Tapi ada ibadah yang kita jalankan dalam rangka kita menjalankan muamalah. Kita bergaul, kita berinteraksi, kita bekerja, kita menjalankan berbagai aktivitas. Dalam konteks ini kita melakukan muamalah. Dan itu adalah iyyaka na'budu kita. Maka keikhlasan dalam bekerja agar menjadi iyyaka na'budu. Keikhlasan dalam beramal agar menjadi iyyaka na'budu. Keikhlasan berkeluarga, keikhlasan dengan teman, keikhlasan dalam semua pekerjaan kita agar kita disebut iyyaka na'budu. Setelah kita menunjukkan ibadah yang agung, maka kita jalankan wa iyyaka nasta'in. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, hamba beramal, hamba bekerja, hamba bergaul, hamba berkeluarga, hamba beraktivitas, semuanya karenamu ya Allah. Maka kami hanya memohon pertolongan kepadamu ya Rabbal Alamin. Itulah agungnya hikmah yang ke-35. Selanjutnya beliau katakan pula masih di hikmah yang ke-35, man la yastati'u ayyarfa hajatan an nafsihi fakaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'a. Masya Allah. Kalau ada orang, dia tidak mampu memberikan manfaat kepada dirinya, bagaimana mungkin ia mampu memberikan manfaat kepada selainnya? Kalau ada orang, kata beliau, tidak mampu menolak bahaya atas dirinya, bagaimana mungkin menolak bahaya atas orang lain? Ini sebuah kiasan yang sangat dalam sekali maknanya, bahwa seseorang tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya, apalagi kepada orang lain. Seorang ayah tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Bagaimana memberikan manfaat kepada putranya, kepada keluarganya, kecuali ia mohonkan hanya kepada Allah. Seorang ibu tidak bisa memberikan manfaat kepada siapapun, bahkan kepada anak yang ia cintai, yang ia sayangi, kalau tidak atas pertolongan dan kehendak Allah. Bagaimana kalau kita perluas, kita menjalankan ibadah, berharap ibadah memberikan manfaat kepada kita, tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak terjadi kemanfaatan apapun. Tapi kita yakin saat kita berumroh bersama Mekkatur, saat kita berhaji bersama Mekkatur dan Li Zahra, tujuan kita, nawaitu kita adalah kita beribadah di sisi Allah. Kita mohon pertolongan dengan ibadah dan amal soleh kita, maka yakinlah insya Allah ibadah itu akan menjadi media Allah tolong kita. Ibadah itu akan menjadi media Allah hindarkan kita dari musibah, dari bencana, dari bahaya. Itulah makna dari hikmah yang ke-35 dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ditutup dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian berkehendak, kalian menginginkan apapun, kalian memiliki rencana-rencana, memiliki harapan-harapan, tapi tidak akan terjadi semua yang kalian inginkan, yang kalian kehendaki, kecuali Allah yang berkehendak, kecuali Allah menyetujui apa yang kita inginkan, kecuali Allah berkehendak atas kehendak kita. Maka kita selalu berkehendak yang baik, berkehendak mendapatkan pertolongan Allah, berkehendak untuk kita langsung meminta pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan hikmah. Hikmah ke-35, sahabat Mekkatur yang dimuliakan oleh Allah, mengingatkan kita bahwa manakala orang bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, minta kepada Allah, dia mendapatkan hikmah. Tapi kalau ia sombong, tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau bergantung kepada Allah,
berarti dia tidak mendapat hikmah dari Allah. Saat kita banyak kebutuhan, saat kita banyak hajat, saat keluarga kita, anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita ada kebutuhan, kalau kita tidak meminta kepada Allah, kita tidak dapat hikmah. Tapi kalau kita mintanya sama Allah, berarti Allah sedang anugerahkan hikmah. Mudah-mudahan hikmah selalu bersama kita, sehingga kita mendapatkan banyak limpahan karunia dari Allah, dihindarkan dari berbagai macam musibah dan bencana serta bahaya, dan itulah esensi dari hikmah ke-35. Insya Allah kita akan lanjutkan pada hikmah-hikmah berikutnya, tetap bersama Mekatur dan Li Zahra untuk kebaikan bersama. Jangan lupa selalu mengikuti media sosial kami, apakah di Facebook, Instagram, atau YouTube, atau berbagai media yang lain. Semuanya untuk jemaah sekalian, semuanya untuk Bapak Ibu sekalian, semuanya untuk kebaikan kita bersama di dunia ini, dan kebaikan kita yang teragung saat kita bersama-sama diperkenankan berada di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian hikmah ke-35. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap bersama Mekatur dan Li Zahra. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.